Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Pengajaran, yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Pengajaran Majelis Polresek, yang terhormat guru-guru TK, HP, TPA, TPI, dan Pondok Tahfiz Putri Aisyah Pengajaran. Pertama-tama, kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara halal bihalal bersama pengurus dan pendidik TK, KB, TPA, TPI, dan Pondok Tahfiz Putri Aisyah secabang Pengajaran. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kita dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perwujudan rasa syukur telah menjalankan ibadah puasa, maka pada saat ini kita mengadakan halal bihalal untuk memupuk ukhuwah Islamiyah yang diwarnai saling maaf-memaafkan antara satu dengan yang lain, kemudian diganti dengan lembaran baru yang putih dan suci. Sebelum saya membacakan susunan acara di sini, kami selaku pembawa acara mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk menyingkat waktu, maka akan saya bacakan susunan acara untuk halal bihalal ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima Mau'izatul Hasanah, acara yang keenam doa, acara yang ketujuh halal bihalal, acara yang kedelapan ramah tamah dan menikmati hidangan, acara yang kesembilan penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Uminah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
diri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah panji matahari menghias langit ibu pertiwi. Itulah lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam. Pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Hadirin dimohon duduk kembali. Walau datang melestari yang kau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sulaiman, yang kami hormati ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, yang terhormat Ibu Pimpinan Majelis PAUD Dasmen Aisyah Pekajangan, serta Ibu Pimpinan Pondok Pesantren Tafiz Aisyah Pekajangan, serta ibu-ibu guru yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam acara silaturahmi dan halal bihalal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurah kepada saudara, kerabat, keluarga, dan kepada kita selaku umatnya. Pertama, izinkan kami pimpinan Majelis PAUD Dasmen mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga momen halal bihalal ini
bisa menjadi ajang kita untuk saling memaafkan, saling menjalin tali silaturahmi, saling memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Acara halal bihalal ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi merupakan sarana untuk membersihkan hati, mempererat hubungan sosial, dan memperbaiki komunikasi yang mungkin selama ini terputus karena adanya kesibukan dan kesalahpahaman. Melalui kesempatan halal bihalal ini, marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah dan lingkungan kantor. Kami dari pimpinan Majelis PAUD Dasmen juga memohon maaf kepada pimpinan Cabang Asia maupun kepada ibu guru jika selama ini kami belum bisa bekerja secara maksimal, dan mungkin selama bekerja sama ada banyak kekeliruan, ada ucapan atau perkataan yang tidak berkenan. Kami sekali lagi memohon maaf. Pada kesempatan ini mungkin ada juga dari pimpinan Majelis Dasmen yang belum bisa hadir, yaitu Ibu Meta karena sedang menjalani masa idah, dan Ibu Maharani yang sedang beristirahat karena kondisi kesehatannya belum membaik. Nanti kita minta agar Pak Sulaiman bisa mendengarkan Ibu Maharani. Secara pribadi saya juga memohon maaf jika selama saya memimpin banyak kekurangan, banyak kekeliruan maupun kata-katanya tidak mengenakan. Akhir kata, semoga silaturahmi ini bisa membawa kebahagiaan, keberkahan, dan kedamaian bagi semua. Kita bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ustadz Sulaiman, yang kami hormati dari ibu-ibu pengurus atau pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, pimpinan Majelis PAUD Dasmen PCA Pekajangan yang saya hormati, serta ibu kepala sekolah maupun ibu-ibu pendidik dan ibu-ibu dari unsur Majelis PAUD Dasmen, baik itu dari PPT, KB maupun TK, serta dari Tahfidz Putri Aisyah Pekajangan. Mari pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan suatu nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan pada hari ini, kita masih tetap dalam lingkungan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak serta Ibu yang saya hormati, mohon maaf pada hari ini untuk PCA karena Bu Hirawati masih ada halangan, jadi tiada akar rotan pun jadi, maka walaupun mungkin istilahnya kalau Bu TK sudah mungkin bosan Bu ya, lagi-lagi kok Bu Mega, lagi-lagi Bu Mega, tapi tiada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah pada momen hari ini, pada bulan Syawal ini, bulan Syawal adalah bulan kemenangan. Seperti tadi disampaikan oleh pembawa pembaca Al-Quran, ya, ayat Ali Imran, ayat surat Ali Imran ayat 133, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah
kita mencari ampunan. Nah ini dalam rangka dari Majelis PAUD Dasmen, terima kasih yang sudah istilahnya mengadakan acara semacam ini, karena kalau kita misalnya mau memaafkan, mau minta maaf satu persatu mungkin tidak berdaya, tidak bisa ya, dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu orang ke orang lain. Alhamdulillah di Indonesia itu ada silaturahmi ataupun halal bihalal. Memang ini saya pernah membaca Ustaz ya, halal bihalal itu kok istilah Indonesia, bukan dari Arab ya. Ini dulu sekali waktu penjajahan itu suatu acara yang sebenarnya itu merupakan politis, sedang berunding, sedang bermusyawarah supaya tidak tidak ditembak oleh penjajah. Dikatakan ini lagi halal bihalal, lagi saling istilahnya bermusyawarah, maaf-maafan. Ini saya membaca di sekilas itu saya lihat, jadi bukan dari bahasa Arab. Entah nanti kalau mungkin dari Ustaz Sulaiman barangkali itu juga kadang bahasa itu memang itu bukan asli ya, serapan. Jadi ya halal bihalal ini alhamdulillah ada tradisi di Indonesia seperti itu, sehingga mempermudah kita untuk saling memaafkan. Nah, pada bulan Syawal ini tadi yang sudah disampaikan, bergegaslah kita mencari ampunan. Nah inilah dalam rangka kita mencari ampunan. Nah dengan adanya acara semacam ini kita mungkin pernah ya, tidak mungkin lagi ya, bergaul itu pasti ada gesekan. Entah itu gesekan itu istilahnya mungkin tajam ataupun mungkin lunak ataupun apa. Kadang pedang itu memang lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang kita kepeges atau kita kena, mungkin diobati sudah sembuh. Tapi kalau lidah ya, karena lidah itu tidak bertulang, maka kadang kita merasa tidak menyinggung, tapi kok yang diajak ngomong, yang diajak bergaul mungkin itu sakit hati lah. Sakit hati itu memang lebih baik dari sakit gigi daripada sakit hati, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi lah. Ini mudah-mudahan dengan adanya acara semacam ini, momen semacam ini, kita di bulan Syawal segera mencari pengampunan. Ini adalah ajang sebagai momen untuk saling memaafkan. Ibu-ibu yang dari KD, TK, TPK maupun yang dari TAFED atau kita dari Majelis PAUD Dasmen ya, ini dari PCA, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya ibu-ibu ya. Siap nggih? Bisa nggih? Alhamdulillah, barangkali PCA belum bisa memuaskan, belum bisa istilahnya menyenangkan, membahagiakan dari ibu-ibu yang kaumnya Aisyah ini. Jadi mohon dimaafkan, barangkali kemarin hari raya ya belum mungkin, tapi insya Allah Bu, kalau di Pekajangan itu menjadi iren-iren iren-iren bahasa Indonesia itu katanya, wah nang Pekajangan THR luar biasa ya, bisa dari Lasismu juga memberi, dari RSI juga memberi, ada yang dari lagi ya, itu saya dengar ada voucher itu yang guru SD mungkin ya, itu ada enggak yang guru TK Bu Mbak Ani, voucher enggak ada ya, itu yang guru SD itu ada voucher, itu diberi voucher untuk monggo bebas belanja di Rehal tapi ditemukan. Nah ini alhamdulillah kita bersyukur ya. Maka dengan rasa syukur itu di bulan Syawal, monggo rasa syukur itu tidak hanya diucapkan di lidah saja, tapi kita juga dilakukan dengan perbuatan. Selain kita mungkin mengucap alhamdulillah ya, kita juga meningkatkan ketakwaan kita. Yang endingnya pada halal bihalal ini, insya Allah kalau iman kita kuat, kemarin sudah digodok di candra di muka pada bulan puasa ya, insya Allah lulus ya, kemudian dengan mendapatkan ampunan, sehingga kita dalam rasa syukur ini kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan
dengan segala ketakwaan yang kita tingkatkan, yang diperintahkan, dan kita menjauhi yang dilarang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan dan monggo didengarkan apa nanti ya tausiah dari Ustaz Sulaiman, barangkali nanti ya untuk bekal ibu-ibu guru dalam mengajar seperti pengajian kami pagi itu. Intinya sebetulnya bekal untuk guru-guru TK, karena itu intinya silaturahmi, rahim ibu lah, ibu termasuk itu pendidik ya, tadi yang dibahas oleh Bu Eni Winaryanti itu pagi tadi bekal dari kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ini kita tidak bisa hanya satu indikator saja, hanya tiga-tiganya harus seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas atau hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi itu adalah pribadi saya, kekurangan saya atau keterbatasan pribadi saya. Untuk itu mohon dimaafkan. Apabila ada baiknya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, dan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingkang kula hormati, satu selalu permintaan mendoakan ibu siapa tadi? Ibu Mahani, ya, supaya tidak lupa saya akan doakan dulu sebelum saya lanjut pada materi. Mari kita berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan Ibu Mahani. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan mufidan ma'amulika masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa akhirna jannatan salam tabaraka rabbana nas'alullah al-azim rabbil arsyil azim ayyashfi umina ibu Mahani ya Allah. Nas'alullah al-azim rabbil arsyil azim ayyashfi umina ibu Mahani ya Allah. Nas'alullah al-azim rabbil arsyil azim ayyashfi umina ibu Mahani ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi ya Allah. Isfi umina ibu Mahani atas sabi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yubadiru sakoman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para hadirin jamaah, ibu-ibu, pimpinan cabang Aisyah beserta ortom-ortomnya dan ibu-ibu guru TK, tapi TPA dan juga maktabib yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapat limpahan nikmat dari Allah, bisa dipertemukan dalam satu momen acara silaturahmi dan halal bihalal. Silaturahmi dan halal bihalal. Sing bener kuwi silaturahmi opo silaturahmi. Ini tulisannya bukan rahmi. Ya. Nah, saya ini perlu diingatkan
Apa kuwi silaturahim? Apa itu silaturahim? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Mukawati, silaturahim itu terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu kasih sayang, satu rahim. Ya, jadi ini yang pokok ini, ya, menyambung hubungan kasih sayang yang satu rahim, satu kandungan, seperti yang sudah panjenengan lakukan pada hari raya kemarin. Ya. Pada hari raya kemarin itu kan kita mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Maka ketika kita menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian besok harinya kita keluar rumah menuju musola tempat kita sholat id di lapangan atau tanah lapang. Di situ kita berkumpul, Allah menyatakan di hadapan para malaikat, hei malaikat, coba diperhatikan, itu kenapa hamba-hambaku keluar dari rumah, ya, datang berkumpul di suatu tempat, mereka bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya, untuk membesarkan, mensucikan asmaku. Maka perlu diketahui hamba-hambaku ini telah melaksanakan ketaatan selama 1 bulan. Ibarat orang kerja 1 bulan, lalu kemudian mereka itu meminta upah. Nah, maka upahnya adalah seluruh dosa hambaku sudah saya lebur, sudah saya hapus, semua kondisi hambaku dalam keadaan suci. Maka dengan demikian dosa kita kepada Allah sudah selesai, sudah diampuni. Ya, lalu Allah perintahkan manusia itu kan hablum minallah, hablum minannas. Ya, hablum minallah sudah, tinggal hablum minannasnya ini. Ya, hablum minannasnya ini yang harus diselesaikan, karena manusia itu hidup tidak hanya punya kesalahan kepada Allah, tapi juga kepada sesamanya. Maka untuk urusan ini selesaikan di antara mereka. Maka sepulang dari sholat Idul Fitri kemarin, keluarga-keluarga kumpul, ya, keluarga-keluarga kumpul, ibunya mendatangi bapaknya, apa bapaknya yang mendatangi ibunya. Sampai saya tekan bujur sampai sih ditekan bujur sampai terkau bareng sing nyungker disik sopo, berarti sing rumangsa akeh salahe sopo. Ya itu memang begitu, aturannya memang begitu. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Aku tercipta dari tulang rusukmu, kaya lagu sapa? Ya, orang lagi zaman sakmono. Aku tercipta dari tulang rusuk. Ya, karena ada satu hadis yang mengatakan begini, ya,
siapa dari perempuan yang sholatnya telah melaksanakan 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, silakan masuk surga lewat pintu manapun yang kau suka. Jadi artinya wong wadon iki mlebu surga iki gampang. Bahasanya bicara ini sipil. Lah apa? Ida sholatil mar'ah khamsan. Apabila seorang wanita sudah sholat 5 waktu, wasomat Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa ato'at li zaujika, taat kepada suami, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatan, udkhulul jannah min ayyi abwabis syi'ta, silakan masuk surga lewat pintu manapun yang kau sukai. Cuman papan ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat karo suami, juga kehormatan. Iki sing paling angel sing tinggi. Sing makle pak mlebu surga do kebleset rokok. Papan sing paling potensial yang mana ya? Nek sholat ibu-ibu sholatnya insya Allah jempolan. Nanti buat pasti jamaah kayak ibu-ibu. Puasa ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapak. Doa jaga kehormatan ibu-ibu lebih pemalu daripada bapak-bapak. Tapi lain dalam hal ketaatan terhadap suami ini yang cukup berat, sering nyanggah, sering ngeyel, ya, gampangnya macam-macam. Nah, kemudian disinilah terjadi hubungan silaturahim. Ibu meminta maaf kepada suami, demikian juga suami sebaliknya meminta maaf kepada istri, karena dua-duanya setiap hari bergaul pasti akan ada kesalahan-kesalahan. Lalu dilanjutkan anak-anaknya terus, ya. Kemudian lanjut ke kunjungan orang tua kandung. Nah ini orang tua kandungnya yang utama yang laki-laki, bapak atau orang tua kandung istri dulu, tergantung. Kalau masih ada orang tua suami itu lebih didahulukan, ya, baru kemudian orang tua istri. Jadi karena apa? Dilihat dari lahir. Kunjungan ke orang tua, ke kakek nenek, ke saudara kandung, ke saudara sepupu, ini masuk silaturahim yang masih ada hubungan darah, masih ada hubungan keturunan. Ini jangan sampai putus, karena Rasulullah telah memberikan penegasan. Ceritanya kan begini ibu-ibu. Jadi Nabi itu ngajar, biasanya nyaman, aman, tenang gitu kan ya. Kok hari ini suasana majlis auranya itu nggak enak. Ada hawa kemarahan, ada hawa kebencian, ada hawa dendam yang membara, ya, membuat Rasulullah nggak nyaman. Akhirnya menyampaikan, barangkali di antara yang hadir masih ada hubungan yang belum terselesaikan dengan saudaranya, silahkan keluar dari majelis itu. Tapi Rasul itu nggak menyebutkan nama. Akhirnya cuma berdoleh-doleh sopo ya, kira-kira sopo. Nah, sekali Rasulullah mengucapkan tidak ada respon,
Diulangi yang kedua kali. Sawang sinawang sopo sih ngaku koyo tapi ra ono sing lep. Akhirnya yang ketiga Rasulullah mengucapkan itu lagi ditambah layak ulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah kemudian tiba-tiba ada seseorang yang merasa kemudian tangi terus fly back, orang pamitan nggak permisi fly, sehingga yang ada di ruangan itu loh kenapa itu kok tiba-tiba dari majelis keluar tanpa izin. Rasul kemudian kongkonan sejak sampai diikuti kayak bisa kayak lain. Akhirnya begitu didatangi, ya laki-laki itu mendatangi sebuah rumah yang dihuni oleh seorang wanita setengah baya. Ternyata itu bibinya, ya, bibinya atau apa tantenya. Ini ngono bule ya. Nangis sampai besok nangis sore wih. Nangis bule sampai kowe nang opo kok tunggu nangis. Wingi galake nemen jare wis ngomong ora bakal aku ngecak nang kene maneh. Lah sudi. Lah kok tunggu iki saiki kowe nangis njaluk ngapura nang opo? Akhirnya cerita mau nang majelis bule Kanjeng Nabi menyampaikan layak kulul jannah qati'ur. Orang lebu swarga wong sing putus hubungan silaturahmi. Lah ulan Ramadan wingi yang poso sebulan. Traweh ya sebulan salat jamaah terus. Lah kok ning kuwi mau ora iso detekke mlebu surga mung gara-gara putus hubungan silaturahmi maneh-maneh mah. Mula aku mrene tak nyambung maneh njaluk ngapurane tepung maneh. Bule yang ngabroni dengan terharu nangis bareng wes saiki wis tak ngabro kabeh. Maka aura kemarahan, kebencian dan sebagainya hilang. Semuanya sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali lagi ke majelisnya Rasul. Rasul mengucapkan selamat. Ini silaturahim. Nah kemudian silaturahmi, ya, menyambung rahmi itu kasih sayang atas dasar pertemanan. Nah ini berarti diantara ibu-ibu ini kumpul ini dalam rangka silaturahmi. Ini silaturahmi disambung dengan acara halal halal. Ini delok contoh bahasa Arab. Halal itu suci, berarti suci dengan suci, halal dengan halal. Maksudnya di antara pergaulan sesama guru pasti tadi disampaikan sok ada gesekan-gesekan, menimbulkan ketersinggungan, menyebabkan retaknya hubungan. Lah ini kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja hari ini dikumpulkan dalam rangka mensucikan, ya, masing-masing yang ada di hatinya, yaitu apa, saling bermaaf-maafan. Inilah yang menjadi tradisi di dalam masyarakat kita, ya. Halal bihalal memang tidak ada aturannya di dalam Islam, tapi begitulah Indonesia sering membuat istilah sing artine iki sok ora pas. Kaya sate. Sate itu aslinya apa Ibu? Sate itu kan dari asal sebuah hadis Rasul menyampaikan aulin walau bisate. Adakan walimah walaupun hanya dengan 1 ekor
Kambing berarti sate itu kambing. Tapi kan nanti sate warna-warna. Kapan telur puyuh tusuk-tusuk sate telur towel kolang-kaling. Oh berarti ini kambingnya sate ini sing ditusuk. Ya, sate berarti tusuk. Ya, itu salah kaprahnya. Sate itu ya kalau sate kambing dagingnya, kalau sate kebo, sate sapi. Sate itu artinya kambing, harusnya dagingnya kambing. Tapi ini sate itu sing ditusuk. Ya, termasuk halal bihalal. Nah, ibu-ibu yang terhormati, ya. Jadi itulah sekilas tentang makna dari apa silaturahim dan silaturahmi. Nah, di dalam kesempatan ini saya mendapatkan apa namanya tema dari panitia. Tema ini guru bersatu membangun generasi emas. Ya, guru bersatu. Guru kudu diteladani di guru dan ditiru. Hati-hati ning ngucap ning ngarepe muridé. Maka murid itu ibaratnya buah itu ibaratnya pohon. Anak itu tidak akan jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya perilaku murid juga akan tergantung dari gurunya. Maka dikatakan guru itu engarso sumrojo. Bagaimana mendidik dengan menyenangkan yang dididik, bukan bikin yang dididik itu lari atau takut, tapi menyenangkan. Rasulullah itu sebagai contoh utama yang sangat kita kagumi di dalam memberikan perhatian kepada jamaahnya. Contohnya ya, suatu ketika ada seorang Arab Badui bawa anggur satu mangkok dipersembahkan buat Rasul. Rasul, saya kepingin panjenengan nyicipi anggur hasil kebun saya. Ya. Nah, Rasul kemudian menjawab terima kasih. Gunakan aslinya yang asem tur kecut. Tapi Rasulullah nyaman aja satu sehingga orang yang memberi itu senang melihat Rasulullah makannya. Nah, sahabat-sahabat yang lain yang melihat, ya mungkin Rasulullah akan berbagi. Sampai beberapa kali makan Rasulullah nggak membagi. Biasanya Rasulullah membagi ini, ya. Ketika selesai ditanya Rasul, biasanya dibagi-bagi kita, ya dulu dicicipi. Kok kali ini tidak? Rasul jawab, kowe ngerti yo, kowe anggur sing tak pangan dulu, asem tur kecut. Aku tak anggap enak wae supaya sing awet sedang. Lane sampean tak wenehi engko nek dipangan terus diletehke apa ora detekke wong mau tersinggung. Begitulah Rasulullah, walaupun ya rasanya begitu untuk menyenangkan yang memberi itu tetap bisa berikan enak begitu. Seperti juga seorang suami dari Muti'ah ketika disuguhi lauk rasanya ki ambiar ki rasanya angel hasil nolak. Tapi dia makan nyaman saja. Ketika ditanya oleh istrinya, gimana Pak rasanya? Enak masakan. Hanya saja besok tambah isipe agak beres. Anaknya orang terus mangan satu
suguh-suguhnya orang benar rasanya. Ini akan menyinggung perasaan yang begitulah wis diupayakan sedemikian rupa kok tidak ada penghargaan, adanya pencelaan akan timbul perlahan. Jadi Rasulullah sudah memberikan contoh yang seperti itu. Ada lagi ya, ketika bertemu dengan seorang anak kecil yatim piatu, Nempis melihat teman-temannya bermain dengan sukacita. Ditanya, "Nek kok orang itu dolanan koyo kancamu nang?" Jawabannya bersama, "Wah, aku wis ra duwe bapak. Bapakku mati nang medan perang. Lah ibumu kawin maneh wis karo Sukranyar, aku ra durus." Ya. Lah Rasulullah sallallahu alaihi saiki ngene. Kowe gelem nek aku dadi bapakmu, Aisyah dadi ibumu, Fatimah dadi mbahmu, Hasan Husain dadi sedulurmu. Wis nebak. Ayo digendong. Begitu digendong dibawa sampai ke rumah bilang sama Aisyah, "Aisyah, iki tolong bocah dihabisi, tinggal di kelambu singannya, diberi makanan yang enak." Terus dilaksanakan. Setelah kenyang, pakai baju baru digendong oleh Rasul. Silahkan main dengan teman-teman, merasa minum. Begitulah Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang baik dari kalangan, karena dari situlah terbentuk karakter ya, yang bisa mengikuti orang yang telah memberikan pendidikan. Nah, itulah Rasulullah Muhammad SAW. Sosok tulodo sing ya termasuk kalau mengucapkan sesuatu ya hati-hati. Tadi sudah disampaikan sama Bu Mega ya, lidah itu tak bertulang tapi tajamnya melebihi pedang. Kalau pedang gores kulit kita paling perih, ngeri ya, tapi beberapa hari kemudian pasti akan sembuh kembali sedia kala. Tapi kalau ucapan yang kemudian menyakitkan, jangankan 1 hari, 1 bulan, kadang-kadang seumur-umur orang bakal aku kelalen kalau ucapan orang bakal tak ngaburoni. Nah ini ya, maka ucapan itu penting. Sehingga salah satu yang dirindukan surga itu hafidhul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya ya. Nah itu karena apa? Lisan itu kalau sudah keluar tidak bisa dimasukkan kembali. Contohnya Rasulullah menurut sampai tak ceritanya yang buah orang kewan berdiri sak sapi, kok bisa metu kadit lain semut. Berarti sabana orang adalah lain semut itu berdiri. Wong sapi kok bisa metu. Tapi pancene orang-orang diri ini orang bakal mati. Rasulullah orang kok iki lho lah kewan sakmono gedene kok iso metu kadek lain semua. Biasanya ini iso metu mlebu maneh iso ra. Iki ra iso mlebu. Iso metu tapi pak mlebu maneh nggon sing ngono ra iso. Takoke karo malaikat iki piye? Malaikat itulah ya. Sapi itu ibarat ucapan kata-kata yang keluar dari lisan. Ya. Lah keluarnya dari mulut yang mungil. Dari mulut yang mungil itu bisa mengeluarkan kata-kata yang berdampak besar. Apalagi yang mengucapkan itu semakin tinggi tingkat popularitasnya, maka akan semakin membahayakan. Contoh baik Bung Karno karena presiden hanya mengucapkan satu kata geger ketika beliau mengucapkan ganyan Malaysia. Wah, kayak sudah langsung negeri ini seperti mau perang karena yang mengucapkan Karno presiden. Ya, maka dampaknya sangat
besar. Oleh karena itu dijaga hati-hati. Di dalam sebuah mafudot itu juga disampaikan, ya, salamatul insan fihi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari menjaga lisan. Nah ini maka guru itu karena menanamkan nilai-nilainya itu lewat ucapan, maka ucapan itu harus dijaga, ditata dengan baik agar yang menerima itu juga senang, ya, tidak tersinggung. Senajan ngerti goblok ya jadi goblok. Isone sampean ngomong goblok, misalnya sampean pinter ngerti bodoh. Padahal murid ini nanti beberapa tahun kemudian bisa lebih pintar daripada kita. Jadi ya itu relatif. Jadi itu ya engarso sotolodu. Ising ngarep itu jadi contoh teladan yang baik. Jangan sampai seperti ada peribahasa guru kencing berdiri mulut. Nah kenapa yang dilihatnya bunyi koyong kai yang terima, nah itu. Kemudian madyo mangun karso. Madyo itu berarti sinar tengah ya. Tengah itu ya harus apa namanya ikut semuyung, bangun, dukung ya, perangkatnya yang lain-lain, dan yang ketiga itu nuri yang mentaati segala aturan yang ada. Begitulah ya yang namanya guru sangat strategis dalam pembentukan karakter kepribadian anak. Mula nalika perang dunia II, Jepang dibom di 2 kota, di Nagasaki dan Hiroshima. Setelah Jepang hancur itu kaisarnya berkata kepada jenderalnya, berapa yang masih ada guru-guru kumpulkan. Guru-guru yang ditanya guru-guru dulu dikumpulkan ada 45.000 guru, diberi pengarahan. Ya, tugas guru adalah membentuk karakter kepribadian bangsa ini. Karena dari guru itulah nanti akan lahir kader-kader yang sangat mumpuni. Sehingga dalam beberapa dalam 20 tahun kemudian Jepang bisa bangkit kembali karena perang. Di Jepang itu kelas 1 dan 2, kelas 1, 2 dan 3 itu tidak dibebani seperti sekarang ini di matematika pola pikir, tetapi diisi dengan attitude bagaimana bersikap. Maka kita bisa melihat di Jepang itu anak-anak TK mau makan, mau minum, mau masuk kelas itu antri, nggak ada yang nyerobot. Dan itu nanti akan terus sampai bisa melihat tempat kotor, dia akan segera mengambil. Sandal, sepatu dilepas dari sandal yang tidak disediakan. Itu terjadi dengan tertib. Baru setelah itu karakter sudah terbentuk, maka diisi dengan ilmu-ilmu di mana untuk penguasaan teknologi. Itulah ya yang terjadi di Jepang, dan sebetulnya di dalam ajaran Islam sudah ditanamkan sedemikian rupa. Maka pada kesempatan ajang silaturahmi guru-guru TK ini, mari kita bangun ya anak-anak didik kita dalam rangka apa tadi, membangun generasi emas. Artinya apa? Pembentukan anak ini tidak cuma 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tapi untuk 15-20 tahun yang akan datang. Sehingga guru
walaupun tidak pernah merasakan, tetapi hasil didikannya bisa dirasakan oleh anak-anak, ini menjadi kebanggaan. Maka guru itu dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Itu dulu, sekarang sudah pakai tanda. Nah, buktinya banyak guru-guru yang mengajukan kepada Pak Jokowi biar dapat apa? Ya, itu ya. Nah, sekarang sudah dihargai, tinggal profesional. Di rumah nggak ada yang mencontoh, akhirnya kembali lagi seperti semula. Maka di sini guru dan wali murid harus sama-sama ya bekerja sama membentuk karakter, karena yang kalau sudah sampai di rumah itu biasanya anak itu biarkan ojo salahke gurune mulane presi gurune wis bener sing ning omah wong tuane asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mohon doa yang